Ada warga yang meminta direlokasi dengan kekuatan hukum yang sah, ada juga yang menginginkan ganti untung supaya lebih cepat dan mudah. Inilah polemik tahapan pembangunan Bendungan Karangnongko yang ada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Rencana pelaksanaan groundbreaking Bendungan Karangnongko sempat tertunda beberapa kali. Pasalnya, warga sekitar yang terdampak pembangunan proyek strategis nasional itu menolak. Namun kini warga mulai menerima dengan berbagai alasan. Penasihat hukum warga desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, Agus Susanto Rismanto mengatakan, warga terdampak mulai menerima rencana groundbreaking pembangunan Bendungan Karangnongko karena apa yang menjadi keresahan warga mulai ada titik terang. Pada dasarnya groundbreaking ini tidak ada implikasi langsung secara hukum berkaitan dengan pemenuhan hak warga dengan pembebasan lahan. Tetapi penolakan warga itu dilakukan karena buruknya komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakat yang terdampak. Selama ini instansi yang memiliki proyek itu tidak pernah berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Selain itu, masyarakat yang terdampak pembangunan Bendungan Karangnongko di Desa Ngelo juga membuat beberapa kesepakatan sesuai permintaan warga ke Pemkab. Salah satunya adalah soal relokasi lahan. Masyarakat meminta jaminan agar ada kepastian secara hukum agar tanah yang dipakai warga milik negara itu harus jelas secara berkelanjutan. Selain itu, warga juga meminta agar pejabat bupati segera membuat keputusan untuk menentukan titik atau lokasi yang akan dipakai warga, serta dibuatkan peraturan yang mengikat. Sehingga secara de facto tanahnya ada dan yuridis aturan hukumnya ada, maka warga akan bersedia untuk diukur untuk pendataan administrasi selanjutnya. Sementara itu, pejabat Bupati Bojonegoro Adrianto saat melakukan kunjungan ke warga Desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo, akhirnya memberikan pengertian rencana penggunaan lahan pengganti bagi warga terdampak. Berkat sikap pejabat Bupati Bojonegoro yang mendatangi warga Desa Ngelo secara langsung, akhirnya ketegangan tim pembebasan lahan untuk pembangunan Bendungan Karangnongko di Kecamatan Margomulyo, Bojonegoro, Jawa Timur dengan warga Ngelo dapat menemui titik terang. Pejabat Bupati Adrianto menemui warga di Desa Ngelo didampingi Komandan Kodim 0813 Bojonegoro Letkol Z. Arif Rohman Hakim, Sekretaris Daerah Nurul Azizah, dan perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, serta Kasat Intelkam Polres Bojonegoro menyampaikan penjelasan terkait kegiatan groundbreaking. Dalam pertemuan tersebut, warga diberi pengertian dan penjelasan terkait hak guna bangunan dan kegiatan groundbreaking yang tidak berpengaruh terhadap tanah warga Ngelo yang belum diukur secara hukum. Pejabat Bupati Adrianto mengatakan bahwa dirinya mewakili pemerintahan Bojonegoro dengan rendah hati meminta izin kepada warga Ngelo untuk menjaga keamanan dan membersihkan spanduk maupun bendera setengah tiang yang telah dipasang. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi awal silaturahmi untuk keberlangsungan segala urusan untuk warga Ngelo atau ruang diskusi berkelanjutan terkait Bendungan Karangnongko. Selain itu, Dandim 0813 Bojonegoro Letkol Z. Arif Rohman Hakim juga menyatakan dirinya untuk mengawal dan membantu warga supaya tersampaikan harapannya pada pemerintah. Ditegaskannya bahwa para pemimpin Forkompimda menemui warga sebagai wujud untuk mendengarkan langsung keluhan warga. Pertemuan mendadak tersebut ditutup oleh Sekda Nurul Azizah memberikan penegasan pertemuan di Makam Mbah Citro sebagai tempat sakral untuk saling janji sama-sama untuk menepatinya.
Sementara itu, di Blora, tahap pengadaan tanah bagi warga di 5 desa terdampak proyek bendungan Karangnongko usai disosialisasikan minggu lalu. Untuk warga desa Ngerawuh diklaim sementara sepakat dengan rencana ganti untung lahan terdampak dibandingkan relokasi. Kepala Desa Ngerawuh Kecamatan Kradenan Purwando menerangkan warga desa terdampak pembangunan bendungan diajak konsultasi publik pada Kamis lalu tanggal 12 Oktober 2023. Hasilnya semua warga sementara sepakat usulan ganti untung lahan. Ada 2 skema pada saat sosialisasi yang diajukan, yakni relokasi dan ganti untung. Jika mengambil skema relokasi, maka Pemkab yang dibebani untuk mencarikan lahan. Sementara untuk ganti untung langsung diambil alih pemerintah pusat. Terdapat sekitar 160 kakak warga desa Ngerawuh terdampak tidak ada penolakan. Namun warga terdampak masih menunggu kepastian besaran ganti untung yang akan diberikan. Besaran ganti untung belum disepakati sebab masih belum adanya pengukuran dari BPN setempat. Ada 5 desa terdampak proyek tersebut, diantaranya Desa Nginggil, Megeri, Ngerawuh, Ngeblak, dan Mandirjo turut Kecamatan Kradenan. 5 desa tersebut sudah diajak sosialisasi secara bertahap dengan stakeholder dan pihak kecamatan. Sementara itu, Sekretaris Camat Kradenan Sony Supriyanto membenarkan bahwa telah dilakukan sosialisasi tahapan pengadaan lahan proyek bendungan kepada warga di 5 desa terdampak. Sementara itu, PT Waskita Karya Persero Tbk mendapat kontrak kerja dari pemerintah untuk mengerjakan proyek pembangunan bendungan Karangnongko Paket 2 senilai 488 miliar. Pembangunan bendungan tersebut akan dilakukan di 2 lokasi, yaitu Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, dan Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. SVG Corporate Secretary Perseroan Emi Puspa Yunita mengatakan kontrak kerja tersebut dilakukan pada Rabu 4 Oktober 2023. Harapannya bendungan ini dapat memenuhi pasokan air baku masyarakat sekitar. Bendungan ini nantinya bermanfaat untuk air baku sebesar 1.156 liter per detik yang diperuntukkan ke 4 wilayah diantaranya Kabupaten Bojonegoro, Ngawi, Tuban, Jawa Timur, dan Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Semoga dengan adanya bendungan ini, kebutuhan air baku masyarakat sekitar dapat terpenuhi. Menurutnya, agar proyek dapat berjalan dengan lancar, maka pengembang digitalisasi menjadi prioritas, salah satunya dengan implementasi BIM atau Building Information Modeling dalam setiap pekerjaan proyek yang Waskita kerjakan. BIM ini mampu membuat pekerjaan menjadi sangat efisien sehingga pekerjaan proyek bisa selesai lebih cepat, hemat, dan pastinya dengan hasil kualitas yang terbaik. Selain itu, Waskita juga memberdayakan pekerja lokal pada setiap proyek yang dikerjakan. Ini juga menunjukkan adanya kolaborasi yang baik antara tim proyek dengan masyarakat sekitar. Dengan pengalaman yang Waskita miliki, Perseroan berkomitmen memberikan kontribusi maksimal dari sisi kualitas dan implementasi HSE atau Health Safety Environment yang tinggi. Sebagai informasi, proyek pekerjaan bendungan Karangnongko Paket 2 ini dilakukan dengan cara joint operation dengan PT Bangkit Berkah Perkasa dan PT Kelman Infra Pratama. Pembangunan yang didanai menggunakan dana APBN ini akan dikerjakan dalam 1.218 hari dan ditargetkan selesai pada akhir 2026 mendatang. Selain itu, Waskita berkomitmen menjamin kualitas konstruksi proyek bendungan ini dan menjadikan bendungan sebagai fungsinya, yaitu dapat memenuhi kebutuhan air untuk masyarakat Indonesia mulai dari penyediaan air baku sebagai air minum, irigasi, pembangkit listrik, pengendali banjir, serta pengembangan sektor pariwisata. Saat ini Perseroan fokus untuk selalu mengutamakan aspek-aspek tata kelola yang baik, terutama dalam hal transparansi, land construction, serta efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan proses bisnis. Mungkin itulah informasi terkini yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit banyak ada manfaatnya. Dan terima kasih telah menonton. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.